Ibadah. Mana buat bisa bersender les Bapak? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, atas nama Majelis HKBP Jatiwaringin, kami mengucapkan selamat Hari Paskah kepada seluruh jemaat, majelis, anak sekolah minggu, remaja, naposo, ama, paropuan, dan lansia. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah untuk kita semua. Untuk kita semua. Pintar. Hari Paskah untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat HKBP Jatiwaringin yang beribadah di rumah masing-masing saat ini, marilah kita dengan sukacita memulai ibadah Paskah hari ini untuk merayakan kemenangan Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan dosa dan maut. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 96 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat bangkit dan berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena
karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman kami, hingga kemuliaan kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 93 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan minggu ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 94 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat bangkit dan berdiri. Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu
karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 91 ayat 1 dan 2. Dengarlah firman Tuhan, epistel yang ditetapkan minggu ini, yang diambil dari Yohanes pasal 11, ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku
tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 89 ayat 1 dan 5. Di ayat 5 jemaat bangkit dan berdiri. Marilah kita mengaku iman kita, sebagaimana juga saudara-saudara kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 633 ayat 1 dan 2. Oh
dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 sampai ayat Demikian 1 sampai 10, Pak. firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka sesegera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Paskah kepada kita semua, kepada seluruh jemaat HKBP Jatiwaringin. Kalau saya mengatakan selamat Hari Paskah, jemaat menjawab, Kristus sudah bangkit. Sekali lagi, selamat Hari Paskah untuk kita semuanya. Kristus sudah bangkit. Khususnya kepada kaum perempuan. Hari ini adalah hari perayaan perempuan HKBP. Karena itu, walaupun dalam situasi seperti ini, marilah semangat kebangkitan, semangat perayaan HKBP, perempuan HKBP tidak akan berkurang. Tuhan Yesus memberkati seluruh perempuan HKBP, perempuan pemberani seperti yang ada dalam nas kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika Paskah tiba, itu berarti peristiwa besar terjadi dalam dunia. Allah berkarya dan menyelamatkan manusia. Kuasa kebangkitan Yesus adalah berkat bagi dunia. Sejenak kita melihat bagaimanakah Paskah Israel dialami dan mereka rayakan. Peristiwa Paskah Jamal ketika umat Israel menjadi budak di Mesir. Mereka berdiam di sana sejak zaman Yusuf. Namun lama-kelamaan penguasa dan orang Mesir tidak mengingat lagi jasa dari Yusuf yang menyelamatkan mereka. Akhirnya umat Israel diperbudak. Dalam Keluaran 2 ayat 22 sampai 24 diceritakan bagaimana umat ditindas dan diperbudak. Lalu mereka menjerit dan berteriak kepada Tuhan. Lalu Allah mendengar seruan mereka. Allah mendengar teriakan mereka. Allah menjawab,
dalam Keluaran 3 ayat 7. Aku telah mendengar seruan umat. I have heard the cry of my people. Lalu Allah mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari perhambaan menuju tanah perjanjian. Allah telah membuat mujizat dan Allah membuat tulah untuk meyakinkan Firaun bahwa umat Israel adalah umat Allah. Mereka harus kembali diselamatkan. Mereka harus pulang ke tempat leluhur mereka, tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Itulah cerita Paskah. Musa membawa umatnya keluar dari perhambaan di Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita merayakan Paskah tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tapi begitu kita masuk ke dalam Paskah, kita pasti terkenang dengan perayaan Paskah di Bonapasuki, perayaan buah-buah hidup di Bonapasuki. Pagi-pagi sekitar jam 4 kita pergi ke kuburan bersama-sama dengan Sintua atau Laposo Gunung atau Bumuani. Lalu kita mendengar nyanyian 96 ayat 2. Dia akan boru-boru lauro tuta memani. Dan disibe Tuhan Yesus nunga hehesia. Karena disebut hanya boru-boru, hanya perempuan, maka laki-laki berpikir juga untuk pergi. Tapi apa tujuan kita ketika kita ikut? Ketika kita anak-anak ikut dengan Sintua dan Laposo, ikut mengikuti ibadah buah-buah itu. Tujuannya satu, ialah supaya kita dapat lapet dan juga sesangkir kopi. Itu sangat mahal ketika kita merasakan kemiskinan dulu. Jadi hanya untuk kopi dan lapet kita tahan tidur, tidak tidur, lalu kita ikut dengan mereka. Itulah sukacita Paskah. Lalu dari di situ kita pulang ke rumah dan pergi lagi ke gereja, tapi tidak ada telur Paskah dulu. Nah, saudara-saudara yang di kota, kalau dikatakan merayakan Paskah, khususnya untuk anak-anak, mereka akan ingat bahwa ketika buah-buah hidup di gereja, bukan lagi di kuburan, mereka mengingat bahwa di gereja ada telur Paskah. Mereka senang, mereka bergembira dengan telur-telur Paskah itu. Bravo. Akhirnya ketika ditanya, apa arti Paskah? Sekolah minggu pasti dijawab, telur. Itu adalah realitas kita untuk merayakan Paskah. Kita senang dan kita bersukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa Paskah didahului oleh Jumat Agung. Ketika Yesus disalibkan di Golgota, ketika Yesus mati dan kemudian dikuburkan sesudah mati di Golgota, suasana masih mencekam. Murid-murid ketakutan. Mereka bersembunyi. Mereka takut dengan tentara. Mereka takut dengan orang-orang yang telah menyalibkan Yesus. Namun, setelah hari Sabat, di hari pertama minggu itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kuburan Yesus untuk melaksanakan tradisi Yahudi. Atau mereka pergi ke kuburan Yesus untuk ziarah dan membawa sesuatu. Lalu ketika mereka tiba di sana, terjadilah gempa dan turunlah seorang malaikat dan menggulingkan batu penutup makam Yesus. Lalu dia duduk di atas batu yang terguling. Dalam nas kita di Matius 28 ayat 2 sampai 6 dikatakan, dan lihat, terjadilah gempa bumi yang besar karena malaikat Tuhan turun dari surga, datang dan menggulingkan batu itu. Kemudian duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Karena rasa takut terhadapnya, mereka yang menjaga itu terguncang dan menjadi seperti orang-orang mati. Jangan takut, karena aku tahu kamu mencari Yesus yang sudah disalibkan. Ia tidak di sini, karena ia telah bangkit, seperti yang dikatakan. Mari, lihatlah tempat dia berbaring. Saudara-saudara, peristiwa gempa bumi ketika Yesus bangkit jarang kita dengar. Kita selalu mendengarnya dalam ketika Yesus mati, lalu terjadilah pecah tirai di
di bait Allah. Ini kita ingatkan bahwa ketika kebangkitan juga terjadi hal yang luar biasa. Alam juga berteriak bahwa Yesus sudah bangkit. Gempa menjadi tanda. Dan pada saat yang sama dikatakan tadi, malaikat turun dari surga menggulingkan batu itu. Itu bertanda mujizat, dan itu bertanda Allah sedang berkarya, Allah sedang datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Peristiwa itu mujizat dan kemustahilan bagi manusia. Dan kita melihat kebangkitan Yesus mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian bukanlah akhir dari seluruh hidup. Masih ada kebangkitan, masih ada hidup yang kekal. Dan itulah pertarungan Yesus ketika dia mati di Golgota, lalu dia bangkit untuk membawa kebangkitan dan hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itulah sukacita kita di saat kita merayakan Paskah pada saat ini. Kita mengenang betapa Yesus dia berkorban, dia mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Saudara-saudara, walau malaikat nampak dan menyatakan sesuatu kepada murid-muridnya, tetapi peristiwa itu masih seperti mimpi bagi mereka. Segalanya menjadi pertanyaan. Benarkah Yesus sudah bangkit? Jawaban malaikat di ayat 5 dan 6 dikatakan, jangan takut, Yesus telah bangkit seperti yang dikatakannya. Sebelumnya Yesus telah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam Matius 16 ayat 21 dikatakan, sejak saat itu Yesus mulai menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menderita banyak dari para tua-tua, imam-imam kepala, maupun ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus sudah memberitahukan sebelumnya bahwa dia akan bangkit dari kematian. Namun murid-muridnya tidak mengingat dan tidak mengerti. Ketika malaikat mengingatkan mereka, mulailah mereka mengerti bahwa benar apa yang dikatakan Yesus, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paskah dan Jumat Agung kita rayakan dalam suasana tidak seperti biasanya. Baik Jumat Agung kita rayakan di rumah, Paskah juga kita rayakan juga di rumah. Paskah kebangkitan Yesus, Jumat Agung adalah kematian Yesus. Proses itu adalah proses di mana Allah membawa keselamatan, membuka keselamatan, kehidupan kekal bagi manusia. Dan kita sejenak mengingat ketika Yesus lahir, ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem, diikuti dengan juga di Golgota dia mati, lalu ada Paskah. Itulah secara keselamatan yang ditawarkan dan juga direncanakan Allah terhadap manusia. Dia bangkit dan mengalahkan maut. Johamatean di dia sorok. Paskah adalah kebangkitan. Paskah adalah peristiwa keselamatan dan penggenapan janji Allah. Peristiwa salib di mana Yesus tergantung antara langit dan bumi adalah peristiwa di mana Yesus mempertemukan Allah dan dunia, Allah dan manusia, Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Yesus mendamaikan, Yesus menebus kita dengan harga yang mahal, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang ikut menikmati keselamatan, menikmati kebangkitan seperti kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, peristiwa kebangkitan ketika murid-murid Yesus takut bercampur sukacita di saat menyaksikan kuburan kosong, mereka akhirnya bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk berkumpul di Galilea. Peristiwa demi peristiwa dalam kebangkitan menunjukkan bahwa murid-murid masih meragukan kebangkitan, bahkan mereka diselimuti ketakutan. Namun hal itu wajar. Dan ketika mereka takut, Yesus mengatakan di ayat 10, jangan takut, pergi dan beritahukanlah saudara-saudaraku untuk pergi ke Galilea.
Dan di sana mereka akan melihat Yesus menampakkan diri kepada Maria. Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid yang lain untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi Yesus juga menampakkan diri kepada seorang Thomas yang sangat terkenal ini. Yesus sudah bangkit. Murid-muridnya bersuka cita mengatakan mereka sudah menang, maut sudah dikalahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paskah kita sekali lagi adalah Paskah yang berbeda tahun ini. Kita merayakan di tengah-tengah di rumah kita masing-masing. Kita tidak merayakannya seperti biasa, buah-buah hidup di gereja atau di kuburan. Lalu kita akan mengatakan, bagaimanakah Paskah yang harus kita rasakan menjadi Paskah kita di tahun ini. Sejenak kita melihat tangisan, jeritan, dan juga apa yang dipergumulkan ketika umat Israel menjadi budak di Mesir. Mereka menjerit mengatakan, Tuhan, Allah kami, Allah Ibrahim, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak. Dengarkan jeritan kami. Lalu dia menjawab, aku telah mendengar seruan umat. Paskah kita, Jumat Agung kita adalah Jumat Agung yang kita rayakan dalam kesepian. Dan di sana kita akan menjerit memohon kepada Tuhan supaya Tuhan juga melihat dan mendengar jeritan dunia pada saat ini. Jeritan ibu pertiwi. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Dunia sedang menderita. Dunia sedang dalam ketakutan. Dunia sedang diperbudak oleh ketakutan baru. Ingatlah ketika umatnya berseru dan berteriak mengatakan, lepaskan kami, bebaskan kami. Terjadilah eksodus. Umat Allah dibawa dari perhambaan di Mesir. Mereka dibawa kepada daerah tempat yang telah dijanjikan, daerah dan tempat yang penuh dengan susu dan madu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, Paskah kita, seruan kita pada saat ini adalah seruan penderitaan dunia. Penderitaan orang-orang yang sekarang sedang sakit. Penderitaan kita di dunia sekarang. Lihatlah betapa banyaknya korban karena penyakit baru, virus baru ini. Membuat kita juga harus bersama terus berdoa dan juga untuk memberikan semangat kepada mereka-mereka yang sedang berjuang untuk menyelamatkan orang-orang yang sakit. Para dokter, para medis, tentara, polisi, dan pemerintah kita, pemerintah dunia di seluruh dunia, supaya mereka bersemangat. Semangat Paskah yang menunjukkan bahwa Yesus sudah bangkit adalah semangat untuk kita semuanya. Saudara-saudara, walaupun kita merayakan dalam keheningan, hanya kita sekeluarga, katakanlah sampingmu, katakanlah untuk anakmu, untuk opumu, katakan untuk kita satu rumah, selamat Paskah, Kristus sudah bangkit. Selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Berkati. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau kami bisa mendengarkan khotbah tentang Paskah, di mana Maria dan Maria lain pergi ke kuburan, mereka menjadi saksi kebangkitan. Mereka menjadi orang-orang yang melihat bahwa Engkau sudah mengalahkan maut dan memberikan kehidupan baru bagi kami. Kematian itu sudah Engkau kalahkan. Bapa di surga, kami diingatkan dengan Paskah yang dialami oleh umat-Mu. Mereka menderita dan menjadi budak di Mesir. Tapi Tuhan, Engkau mendengar jeritan mereka. Kami mohon dengan Paskah kami pada saat ini. Ketika Engkau disalibkan, Engkau curahkan darah-Mu untuk menebus dosa manusia. Dengarkanlah kami. Dari Golgota, dari kuburan yang kosong Tuhan, kami sudah menyaksikan kebesaran. Dengarlah jeritan dunia pada saat ini. Dengarlah jeritan kami pada saat ini. Biarlah Engkau memberkati seluruh para medis, para dokter, dan juga aparat keamanan, dan juga pemerintah kami. Dan juga kami rakyat, supaya kami taat dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah kami. Supaya virus ini bisa berlalu dengan cepat. Terlalu banyak korban di seluruh dunia Tuhan. Kami menangis, kami juga berseru pada saat ini.
kemenangkanlah kami, bangkitkan semangat kami, supaya kami jangan takut seperti murid-murid. Tapi ketika kebangkitan itu datang, ketakutan itu berakhir. Bapa di surga berkati seluruh jemaat, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua dan lansia, yang pada saat ini beribadah di rumahnya. Berkati mereka Tuhan, bantu mereka Tuhan, yang harus belajar online, yang harus bekerja di rumah. Dan mungkin secara khusus kami berdoa untuk korban-korban dari suasana ini. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan mata pencarian. Lihatlah mereka Tuhan, tetapi Tuhan di pemerintah kami untuk membantu mereka. Demikian seperti yang telah kami lakukan, supaya kami juga bisa membantu sesama kami. Bapa di surga, kematian-Mu, kebangkitan-Mu adalah kehidupan bagi kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 627 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan. Siapa? Abang yang jalan. Nggak boleh gitu. Mana? Abang yang jalan buka amplop. Abang jalan buka amplop. Abang yang ngasih amplop. Siapa kita bos? Abangnya tengok kamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
karena Engkau melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup dan kebangkitan dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup, serta Tuhan kami, menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak lagi takut menghadapinya, dan segala senangnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima Perkasa, yang menuntun kami dari kematian hingga pada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkanlah iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena kaya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati kami yang suci dan jiwa kami yang teguh, tegar, agar kami mengaku bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua yang merindukan hidup kekal, karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Paskah. Selamat Paskah baru. Dia bangkit bagi dunia Tuhan Allah.
baik-baik.